DJ Jet Battle Mix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali. Inilah Suara Kemuning. Sahabat, saudara, teman-teman dimanapun Anda berada. Di depan Anda ini ada eprik. Lumayan sih pergerakannya. Kita tinggal menata kembali. Inilah setelah penanaman hampir kurang lebih 7 bulan. Situasi di sini kita akan bahas bersama, dan seperti apa nanti kita akan sharing bersama. Kita sambut, inilah Sodik Ismail di Suara Kemuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita harus membenahi PR nih ya. Kita proning nanti bersama-sama. Kita tata kembali cabangnya, karena batangnya sudah ada. Batang ini sudah ada, kita tinggal menunggu seimbangnya antara nih cabang nih, karena masih lama sekali ya. Sambil kita proning tipis-tipis teman-teman ya. Nanti sebagian kita sudah mulai pengawatan, karena ini ya tanaman sebetulnya cukup mudah sih kalau dibandingkan dengan tanaman yang lain ya. Kenapa? Karena si eprik ini kan mudah hidup dan bandel gitu kan, sangat bandel. Makanya pagi hari ini saya ajak Anda untuk seperti apa pendapat Anda tentang si eprik ini. Sesuaikah, sependapatkah Anda dengan saya kalau ini memang harus saya proning, tapi pengawatan sudah kita lakukan yang pertama, kemudian pengawatan yang kedua belum. Karena pengawatan yang kedua ini saya harus menata kembali dari sisi yang lain. Penataan rantingnya ini sekarang, karena rantingnya sudah banyak, dan ini yang harus segera ditata. Kalau tidak nanti terlambat. Pagi hari ini kita akan proning bersama-sama. Kemudian di siang lain, ini daunnya begini lebat ya kan, dan sudah tebel. Ini waktunya meroning teman-teman. Kalau nggak segera diproning nanti nunggu rontoknya kelamaan ya. Tapi ini proningnya nggak kita ambil ujungnya, tapi tetap kita los. Kenapa? Biar pertumbuhannya dia masih cepat. Kalau kita proning habis, nanti pertumbuhannya agak lambat. Kenapa? Karena masih tuh kan, ada yang sebagian teman-teman usul itu di proning habis, kemudian ditata lagi cabangnya, rantingnya, balik nol lagi. Kok balik nol lagi? Jadi nanti ada yang usul ini dipotong-potong pendek lagi, ini dipendekin lagi, nanti keluar lagi gini. Jadi nggak usah pakai pengawatan. Tapi kan nggak bisa ini arahnya nanti seperti apa kalau nggak pengawatan ya. Saya masih belum dapat ilmunya itu yang tanpa kawat dengan cara cutting ya. Kebetulan ilmunya saya masih belum dapat, belum yakin. Jadi belum berani untuk menggunakan cara cutting. Kalau kecil nggak apa-apa, kalau sebesar ini kok kayaknya masih saya belum mampu, maka saya masih pakai kawat. Soalnya pakai kawat pemula seperti saya ini lebih mudah kalau dibanding dengan cutting, karena cutting butuh kejelian, butuh ketelatenan, butuh kesabaran lagi ya. Kayaknya saya belum waktunya. Nanti kalau mungkin sudah agak lodang, apa bahasa Indonesianya, agak lodang apa sudah agak landai gitu ya bang. Itu lama bang kalau cutting ya sih, lama sih. Memang butuh ketelatenan, butuh kesabaran, butuh kejelian, semuanya sih.
tapi rata-rata hampir semuanya sih pakai kawat. Semuanya pakai kawat. Jadi ya sementara pakai kawat aja dulu lah, karena belum mampu. Secara ilmunya mending tanpa ada resiko pakai kawat, lebih sedikit resikonya. Pelan-pelan, yang penting sabar. Ini kan sabar. Sabar itu dikasihani sama Tuhan. Kalau nggak sabar dimurkai, katanya begitu katanya. Katanya para alim, para ulama. Nah, udah mulai berkurang daunnya. Nanti akan tumbuh baru lagi. Yes. Lama juga, berapa ratus daun ini ya. Berapa ratus daun teman-teman ini. Ya beginilah. Jerih payah seorang pembonsai yang kadang-kadang memang harus mengorbankan waktu yang lain untuk merawat perawatannya yang semakin lama semakin tua, bukan semakin jelek tapi semakin cantik ya. Bonsai itu kan begitu ya. Jadi semakin lama bukan semakin jelek kalau dirawat, tapi semakin cantik. Setuju nggak sih? Itu kalau bonsai. Tapi kalau kita semakin lama semakin keriput. Semakin gak jelas ya kalau kita ya. Tapi kalau bonsai semakin lama semakin tua dia semakin jelas. Mestinya kita harus begitu. Enggak, kadang-kadang kita itu semakin lama semakin gak jelas. Mohon maaf, tidak ada maksud dan tujuan. Saya ini kan gitu ya. Ini gimana ini? Semakin lama kok semakin gak jelas ini saya ini loh. Sik. Oke. Kita proning dulu habis semua teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, jangan di skip. Kenapa? Karena biar anda nggak gagal paham untuk menyimak terus suara kemuning ya. Oke. Kita kembali lagi setelah teman-teman. Setelah habis begini kita akan memilah dan memilih mana ranting yang akan kita pakai, mana ranting yang akan kita buang ya. Kalau memang perlu pengawatan kita akan kawati, kalau enggak ya enggak usah. Jadi ini sudah habis daunnya, lumayan ya. Yang sebagian yang sudah terlalu tua kita memang sengaja habiskan. Jadi yang masih muda untuk kita butuh los, kita butuh batang mau kita besarkan, saya biarkan aja. Dan ini masih saya biarkan. Kenapa? Karena saya hanya membuang ranting-ranting yang nggak kepake, sehingga nanti ranting-ranting ini bisa membantu percepatan pertumbuhan di ininya, di ranting yang ini. Kemudian cucu rantingnya kan masih ada. Nah ini yang sedikit-sedikit bermasalah, kurang bagus pertumbuhannya, kemudian percabangannya juga kurang bagus, kita buang aja. Secepatnya nanti dia akan membuat ranting baru dan dia agak sedikit membesar. Nah seperti ini kan, ini bareh,
bahasa Indonesia ini bareh apa? Ini, kemudian di sini kecil, ini besar, ya kan? Nah, ini sebentar kita los dulu, tidak apa-apa, karena nanti kita tunggu ini biar cepat besar. Karena yang sini, pemulihannya yang sebagian sini yang agak lama. Jadi ini biar kita los dulu, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mana yang menghambat perantingan yang nggak kepake, itu kita hentikan dulu. Kita memilih ranting-ranting yang sengaja tumbuhnya nyelempit, jangan nyelempit. Tumbuhnya di ketiak yang nggak perlu kita pakai, memang nggak usah kita pakai. Jadi nanti biar penuhnya ini sesuai dengan yang kita program. Ini awalnya Anda sudah melihat seperti ini, maka yang mana yang nggak kepake kita akan nih jejer kan, yang mana yang nggak kepake. Nah, yang ini aja ya, yang bawah ya. Evaluasinya begitu, nanti di ketiak, ada di ketiak, makanya kita pakai tetap yang ini. Nah, ya kan. Jadi evaluasi begini kita lakukan sedikit demi sedikit, biar apa? Biar kita nanti nggak kewalahan, kemudian pengembalian kambiumnya dia cepat. Kenapa? Karena masih muda. Kalau dari sisi batang sih lumayan. Kita tinggal percabangan ini yang memang masih agak lama karena pemulihan. Ini dulu dapatnya dari tetangga yang terbengkalai gitu ya. Jadi pagi-pagi saya ajak Anda untuk evaluasi begini teman-teman ya. Kok tumben-tumben bang ada pohonnya yang besar? Ya, kalau yang lainnya kan kecil-kecil. Ini kebetulan pada waktu itu saya diminta untuk, ya bahasa kasarnya saya diminta untuk membeli. Terus ya sudah, kita bawa aja naik ke atas. Karena awalnya ini juga tinggi, panjang, ini makanya kita potong ini. Ini semua potongan kita kembali ke nol, dan ini ranting-ranting baru yang kita munculkan ini. Ini hampir ya 1 tahun lah di sinilah. Nunggu hidup karena dongkel, dulu di dongkel ada di kaleng cat itu ya teman-teman ya. Ini sekarang lumayan sudah ada sedikit wajahnya untuk kita pandang. Lumayan lah ya, buat ayu-ayuan. Kalau di format secara ideal sih, kalau ketinggian sudah cukup. Tapi sementara kalau dibuat cantik-cantikan itu lumayan lah ya, nggak terlalu mengecewakan bentuknya. Ininya apa namanya, batangnya ini lumayan, kakinya juga lumayan. Ini kalau kita buka kakinya, tapi belum waktunya kita buka. Ini situasinya saya masih ground, biar cepat pertumbuhannya, biar cepat teman-teman. Kita memilih ranting-ranting yang nggak kepake, sudah cukup, kita los lagi. Saya hanya permajaan daun biar cepat kembali, cepat besar. Ranting-ranting biar cepat besar. Nanti begitu besar kita potong lagi, kita nolkan lagi untuk kita ambil yang mana yang kita pakai, kemudian kita buat cucu ranting lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu arahan dari para senior sama saya yang saya coba, saya salurkan sama Anda. Implementasi ini saya praktekkan, mudah-mudahan praktek ini benar. Tapi kalau nggak benar pasti nanti kita akan ada evaluasi baru lagi ya. Kenapa? Karena kita sama-sama belajar. Jadi saya menggali ilmunya dari para senior yang saya sampaikan untuk Anda, untuk kita semua. Jadi bukan berarti ini saya tidak ada salah. Saya masih banyak salah, dan ini terus saya akan gali dari para senior yang akan kita kumpulkan untuk kita rangkum jadi satu, dan saya praktek. Tidak apa-apa kalau saya gagal, maka Anda juga jangan ikutan gagal. Maka Anda harus mengambil intisari dari apa yang saya sampaikan itu ya, insya Allah. Maka ini akan menjadi
evaluasi kita ke depan. Seperti apa nanti kita tunjukkan reviewnya setelah kita melakukan pruning seperti ini. Ya, inilah bentuk dasar dari eprik yang sebesar ini dari Suara Kemuning. Saya Sodik Ismail, mohon pamit dari hadapan Anda. Insya Allah kita ketemu lagi di program Suara Kemuning berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.